Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Buat Anda pecinta kisah nyata misteri, kisah nyata horor, Anda berada di channel yang tepat. Karena setiap harinya kami selalu menghadirkan kisah-kisah nyata horor. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata horor yang berjudul Pengalaman Mistis Bekerja di Alam Lelembut. Kali beduk yang membelah wilayah Kabupaten Sleman hingga Bantul melewati Kecamatan Gamping mempunyai banyak cerita misteri yang bisa diungkap. Kejadian yang menyangkut alam lelembut dengan dunia nyata. Hal itu dialami langsung oleh Dalijo, bukan nama sebenarnya, yang kalap selama 40 hari 40 malam di Keraton Lelembut tetapi bisa selamat kembali. Adalah Kedung Pawon, begitu warga sekitar menamakannya. Konon karena menyerupai pawon, di dalamnya ada sebuah lubang atau lubang yang menurut cerita bisa tembus laut kidul yang jaraknya sekitar 40 km arah selatan. Entah benar atau tidak, karena untuk membuktikan sulit dilaksanakan karena air kedung tidak pernah kering. Warga sekitar tidak ada yang berani mengambil, menangkap atau membawa pulang ikan dari Kedung Pawon karena mereka percaya itu adalah kepunyaan yang bau rekso, khawatir kualat, atau takut diganggu. Dalijo, warga Gamping yang asli Temanggung, Jawa Tengah, sehari-harinya bekerja sebagai tukang kayu. Sudah 3 bulan ikut numpang di rumah mertua. Maklum baru saja kecantol cewek di tempatnya bekerja. Siang itu ketika jam istirahat, iseng-iseng masang pancing di Kali Beduk. Ketika melalui Kedung Pawon, ia melihat banyak ikan berkeleleran di situ. Pikirnya, ini kan rezeki nomplok, tidak perlu susah-susah mancing, tinggal memasukkan keranjang yang sudah dibawa. Jadilah Dalijo asik menangkap dan memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang. Tidak terasa hampir penuh sampai ia lupa waktu harus kembali ke tempat bekerja. Dalam benak Dalijo, hari ini mujur sekali, dapat ikan banyak, tidak perlu susah-susah. Tiba-tiba muncul seseorang yang memegang tangannya dan digelandang masuk ke lubang Kedung Pawon. Dalam pandangan Dalijo, lubang itu lain dari biasanya yang setiap hari hanya ketutupan air. Tetapi ternyata berwujud rumah gedung yang mewah, mirip menyerupai keraton. Kiri kanannya juga banyak berjejer bangunan serupa. Dalijo dijemput seseorang yang memakai pakaian serba hitam, lengkap dengan ikat kepala, brengosnya tebal. Orang itu berniat membeli seluruh ikan yang diperoleh Dalijo, berapapun harganya akan dibayar semua. Kemudian ikan-ikan tadi dilepas di sebuah kolam samping rumah, dijadikan satu dengan ikan-ikan yang sudah ada di situ. Dalijo diberi uang harga sekeranjang ikan, bahkan ia ditawari untuk bekerja di rumahnya yang kebetulan ingin memperbaiki cat tembok yang sudah mulai kusam. Dalam pandangan Dalijo, temboknya itu masih kelihatan bagus dan cerah warna putih. Tetapi kenapa sudah ingin dicat kembali? Tanpa pikir panjang, Dalijo pun menyanggupi. Dan mulai hari itu juga ia bekerja di situ sebagai tukang cat. Karena setiap hari sebagai tukang kayu, maka pekerjaan itu bukan asing lagi bagi dirinya. Tiap hari Dalijo bekerja sendirian, tetapi menurutnya pekerjaannya ringan. Diberi makan dan dibayar yang menurut ukuran tukang umumnya 3 kali lipat. Nah, sejak itulah keluarganya bingung karena Dalijo tidak pulang ke rumah. Dicari kemana-mana tidak ketemu. Sudah diumumkan lewat siaran radio, berita koran, dan lewat paranormal, tidak ada hasilnya. Sampai 40 hari 40 malam Dalijo menghilang. Keluarganya bahkan sudah membuat selamatan layaknya orang meninggal dunia. Mulai dari 7 hari sampai 40 harinya ini. Hal ini karena terakhir ada orang yang melihat Dalijo berada di Kali Beduk dekat Kedung Pawon. Bisa dipastikan ia mati kalap di situ. Dalijo sendiri yang sudah kerasan bekerja di situ, apalagi juragan perempuannya baik sekali.
Setiap hari yang menyediakan sarapan, makan siang dan malam selalu menunggui, membuat semakin tidak akan meninggalkan tempat itu. Genap hari yang ke-40, oleh Juragan Putri, Dalijo diberi upah 40 kali Rp10.000, ditambah uang penjualan ikan satu keranjang Rp25.000, sehingga semuanya berjumlah Rp425.000, hampir setengah juta. Uang sebanyak itu menurut ukuran Dalijo banyak sekali. Maklum, itu kejadian sekitar tahun 1970-an. Pikirnya bisa untuk modal membuka warung istrinya. Kang Dalijo boleh pulang, karena saya sudah cukup dan rumah pun sudah bagus kembali. Pesan saya kalau mau pulang, sebelum 7 langkah, jangan menoleh ke belakang kalau ingin selamat sampai di rumah. Begitu tuturnya. Dalijo sendiri maunya masih ingin bekerja di situ, tetapi mendadak ingat istri dan keluarganya. Maka ketika disuruh pulang dan sudah diberi uang, hanya manut-manut saja. Setelah berpamitan, ia pun melangkah meninggalkan rumah mewah itu. Begitu habis 7 langkah, ketika ia menoleh ke belakang, apa yang dilihat? Ternyata ia tidak berada di depan rumah mewah yang menyerupai keraton lagi, tetapi berada di tepi Kali Beduk, dekat Kedung Pawon. Bersamaan itu, terdengar orang memanggil-manggil namanya, "Kang Dalijo, Kang Dalijo." Dan ternyata itu adalah istrinya. Betapa senang hati istrinya, keluarga dan warga kampung dengan kembalinya Dalijo yang sudah 40 hari 40 malam kalap di Kedung Pawon. Uang pemberian demit Kedung Pawon itu ternyata juga laku dan utuh, bisa untuk modal membuka warung. Itulah pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyeramkan. Apakah Anda juga pernah punya pengalaman yang menyeramkan? Silahkan tinggalkan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.